warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya. Kenalkan, nama saya Sabila Rahmani. Saya di sini akan berbagi ilmu tentang macam-macam cara pemberian obat. Penasaran kan? Yuk teman-teman semua, kita simak video berikut ini. Teman-teman semua, kali ini saya membuat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Keterampilan Klinik Praktik Kebidanan yang berjudul Macam-macam Cara Pemberian Obat. Yuk teman-teman, kita langsung saja simak materi berikut ini. Macam-macam pemberian obat. Apa saja sih macam-macam pemberian obat? Yang pertama, oral. Yang kedua, sublingual. Yang ketiga, bukal. Oh iya, sebelum kita melanjutkan materi kita, harus tahu dulu nih tata cara cuci tangan 7 langkah agar tangan kita bersih sebelum kita memberikan obat kepada pasien. Apa saja sih 7 langkah itu? Yang pertama adalah basahi tangan dengan air dan tuangkan sabun ke telapak tangan. Yang kedua, usap kedua telapak tangan dengan gerakan memutar. 3. Letakkan telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri dan kaitkan jari-jari kedua tangan sambil diusap ke atas dan ke bawah. Yang keempat, tungkupkan kedua telapak tangan sambil mengaitkan jari-jari lalu gosok sela-sela jari. Yang kelima, taruh buku-buku jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan sebaliknya lalu gosok dengan arah memutar. 6. Genggam ibu jari tangan kiri menggunakan tangan kanan dan sebaliknya lalu gosok dengan arah memutar. Dan yang ketujuh, bentuk tangan kanan menjadi bentuk kuncup, lalu gosok-gosok kuku di atas permukaan telapak tangan kiri dan sebaliknya. Langsung ke materi pemberian obat. Pemberian obat yang pertama adalah melalui oral. Pemberian melalui oral itu apa sih? Yaitu obat yang cara pemberiannya melalui mulut. Teknik pemberiannya obat oral menggunakan berbagai jenis, yaitu obat padat, juga obat cair. Pemberian obat melalui oral. Apa sih pemberian obat melalui oral? Pemberian obat yang melalui mulut dilakukan dengan tujuan mencegah, mengobati, dan mengurangi rasa sakit sesuai dengan efek terapi dari jenis obat. Ada juga persiapan alat dan bahan. Yang pertama, daftar buku obat atau catatan, juga jadwal pemberian obat. Yang kedua, obat dan tempatnya. Yang ketiga, air minum dalam tempatnya. Lalu ada juga prosedur kerja. Yang pertama adalah mencuci tangan dengan 7 langkah seperti tadi. Yang kedua adalah jelaskan pada pasien mengenai prosedur yang akan dilakukan, yaitu dengan mengenalkan pemberian obat melalui oral. Yang ketiga adalah baca obat dengan berprinsip tepat obat, tepat pasien, tepat dosis, tepat waktu, dan tepat tempat. Yang keempat, bantu untuk meminumkannya dengan cara apabila memberikan obat berbentuk tablet atau kapsul dari botol, maka tuangkan jumlah yang dibutuhkan ke dalam tutup botol dan pindahkan ke tempat obat. Jangan sampai obat dengan tangan bersentuhan. Untuk obat berupa kapsul, jangan dilepaskan pembungkusnya. Yang kedua itu, kaji kesulitan menelan bila ada jadian tablet dalam bentuk bubuk dan campur dengan minuman. Yang ketiga, kaji denyut nadi dan tekanan darah sebelum pemberian obat
yang membutuhkan pengkajian. Yang kelima, catat perubahan dan reaksi terhadap pemberian, evaluasi, respon terhadap obat dengan mencatat hasil pemberian obat. Yang keenam adalah mencuci tangan. Seperti tadi, mencuci tangan dengan 7 langkah. Pemberian obat melalui sublingual. Ada pula persiapan alat dan bahan. Yang pertama adalah daftar buku obat atau catatan juga jadwal pemberian obat. Yang kedua adalah obat yang sudah ditentukan dalam tempatnya. Ada juga prosedur kerja. Yang pertama adalah mencuci tangan dengan 7 langkah seperti tadi. Yang kedua, jelaskan prosedur yang akan dilakukan. Yang ketiga, memberikan obat kepada pasien. Yang keempat, kita memakai sarung tangan dan bertanyalah sebelum memakai sarung tangan, apakah pasien ingin diberikan obat oleh kita atau ingin dengan sendirinya memakan obat. Yang kelima, memberitahu pasien agar meletakkan obat pada bagian bawah lidah hingga terlalu seluruhnya jika ia ingin meminum dengan sendirinya. Yang keenam adalah menganjurkan pasien agar tetap menutup mulut, tidak minum dan berbicara selama obat belum terlarut seluruhnya. Yang ketujuh, catat perubahan dan reaksi terhadap pemberian, evaluasi respon terhadap obat dengan mencatat hasil pemberian obat. Yang kedelapan adalah cuci tangan dengan 7 langkah. Selanjutnya adalah pemberian obat bukal. Apa sih itu pemberian obat bukal? Pemberian obat secara bukal adalah memberikan obat dengan cara meletakkan obat di antara gusi dengan membran mukosa di antara pipi. Tujuannya yaitu mencegah efek lokal dan sistemik untuk memperoleh aksi kerja obat yang lebih cepat dibandingkan secara oral dan untuk menghindari kerusakan obat oleh hepar. Ada juga persiapan alat dan bahan. Apa saja sih yang harus kita persiapkan alat dan bahannya? Yang pertama adalah daftar buku obat atau catatan juga jadwal pemberian obat. Yang kedua adalah obat yang sudah ditentukan dalam tempatnya. Lalu ada prosedur kerja. Yang pertama adalah cuci tangan dengan memakai 7 langkah. Yang kedua adalah jelaskan prosedur yang akan dilakukan kepada pasien bahwa akan diberikannya obat melalui bukal. Dan yang ketiga adalah mendekatkan obat kepada pasien. Yang keempat adalah bertanya kepada pasien apakah pasien ingin meletakkan obat dengan sendirinya atau diletakkan oleh kita, dan lalu kita memakai sarung tangan. Yang kelima adalah memberitahu pasien agar meletakkan obat di antara gusi dan selaput mukosa pipi sampai habis diabsorpsi seluruhnya jika ia ingin meletakkan obat dengan sendirinya. Yang keenam, menganjurkan pasien agar tetap menutup mulut, tidak minum dan berbicara selama obat belum terlarut seluruhnya. Yang ketujuh, catat perubahan dan reaksi terhadap pemberian, evaluasi, respon terhadap obat dengan mencatat hasil pemberian obat. Yang kedelapan adalah cuci tangan dengan menggunakan 7 langkah kembali. Mungkin dicukupkan sekian pemaparan dari saya. Apabila kalian belum mengerti, silahkan putar kembali videonya.